nggak boleh dipakai satu kali langsung buang ya. Ini bisa dipakai berkali-kali karena ini tidak steril, artinya hanya untuk menuangkan obat. Jadi nggak apa-apa pagi ini dipakai, siang dipakai, sore dipakai, malam dipakai, nggak apa-apa, asal jangan selama pasien dirawat 7 hari pakainya itu aja, jangan lah ya, kasihan ya. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, ketika kita mau melakukan tindakan yang ada mesinnya, kita harus mengecek dulu apakah mesin itu berjalan dengan baik atau tidak ya. Bukan berjalan sih, berfungsi atau tidak. Layak jalan ya jalan. Ya kan gitu. Kemudian jangan lupa kita cuci tangan ya. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah ketika kita melihat kemasan suatu obat harus melihat namanya apa. Oh betul, namanya Pentolin. Berapa miligram isinya? Oke, isinya 2,5 miligram. Kemudian yang Expired. volumenya berapa mililiter? Harus dilihat juga. Kemudian apalagi yang belum disebutkan? Expired. Expired date harus selalu dilihat. Hilang kadang. Gak apa-apa lah, kadaluarsa juga. Buat bohongan ini ya. Iya. Ini apa? Ini ada tutupnya basah. Nah, caranya ketika kita menyiapkan ya, ini pastinya harusnya udah kening, udah bersih ya. Kita kalau ini nih misalnya, ini kan nampan ya, ditaruh aja di sini. Jangan misalnya selang ini udah dipasang ya, kita mau ngisi obat nih kan repot ya. Jadi buka aja dulu selangnya, ting, kita taruh di sini, itu dibuka ya. Ini karena kalau anak nggak seampal, kalau orang dewasa ya udah seampal, tinggal cur aja kan gitu ya. Misalnya dia hanya dapat 1 mili ya, ya udah kita sedot 1 mili. Pinjam dong. Kok sedot? Pegang dulu. Kalau kita mau mengeluarkan itu, tarik dulu sedikit ya supaya tidak muncrat, karena sayang obat itu mahal dan kita tidak boleh mubazir. Seperti biasa kita single hand. Kemudian kita buka pulmicotnya, misalnya dapatnya 1 mili juga. Kalau sebenarnya kalau nggak masalah, tapi yang penting adalah ukurannya harus tepat gitu ya. Baru deh kita tutup, baru kemudian kita sambungkan. Maskernya gede, kayaknya ada yang kecil deh. Emang gede juga sama. Baru kita sambungkan. Sebelum kepasang kita harus mengepasnya terlebih dahulu ya. Kelihatan ya, berarti sudah bagus. Nah Ade, sekarang kita mau mulai inhalasi ya Ade, diuap betul. Nah, lebih kurang berapa lama biasanya? 15 menit. Tadi kata Ibu dosis itu beda-beda ya. Ada juga yang pakai NaCl ya. Pokoknya lihat aja instruksinya di dalam rekam medis. Kalau misalnya untuk anak-anak fleksibel ya. Anak-anak itu kan kadang-kadang suka nggak nyaman, nangis ya. Gitu. Nggak kayak orang dewasa. Jadi boleh sambil duduk, boleh sambil digendong, boleh sambil nonton TV, boleh sambil main game, apa aja ya. Yang penting terlaksana ya. Sekali lagi, inhalasi nggak boleh dilakukan sesaat sesudah makan ya, jadi dalam 3 jam ya, seperti itu. Kemudian Ade ini dianya nyaman untuk dikalungkan ya dikalungkan, kalau tidak kita jangan memaksa, udahlah nggak apa-apa dipegangin gini aja. Atau misalnya kita tahu bahwa pendekatan kepada anak supaya dia tidak takut dengan alat, sebelumnya kita boleh ya
Ade nanti Ade akan diinhalasi ini ya alatnya. Ade mau pegang nggak tuh mas bang? Nggak ada jarumnya kan? Gitu itu kan sebelumnya tapi ya maksudnya. Nah nanti ya perawat akan memberikan inhalasi seperti itu menggunakan alat ini. Nggak sakit kan nggak Ade ya? Coba dipegang dan sebagainya gitu ya supaya dia tidak takut. Jadi ketika mau dipakai dia, oh ini sesuatu yang tidak menyeramkan gitu ya. Karena namanya alat itu pasti kita membuat seseorang pasti akan manusiawi ya kalau kita merasa takut. Kayak kemarin aja ibu foto gigi gitu kan, walaupun alat itu nggak akan menggigit saya tapi tetap aja deg-degan. Aduh ini alatnya ntar gimana ya, oh ternyata putar-puter gitu kan. Kayak ini kan deg-degan juga karena kita belum mengenal ya. Jadi sama ke anak juga pasti demikian, kita kenalkan terlebih dahulu ya, kemudian baru kita berkomunikasi ya. Adik permisi ya, alatnya akan dipasangkan ya. Nanti obat ini Ade sering-sering tarik napas dalam supaya obatnya bisa terhirup dengan baik. Tapi jangan juga anak disuruh tarik napas terus ya, capek dong ya. Jadi boleh divariasi dengan nafas biasa. Kadang-kadang kalau misalnya anaknya nangis malah lebih bagus. Maksudnya gini, kan dia nangis sering tarik nafas gitu kan, ini malah ketarik kan, keisep gitu ya. Jadi kalau misalnya nangis dihentikan ya, kalau dihentikan mah anak nanti nangis terus. Jadi biarkan aja ya. Kadang-kadang kita memang terlihat kejam ya, anak udah nangis kita lakukan inhalasi. Dan kalau misalnya memang idealnya ini rapat, kalau dia misalnya takut ya udah kita agak renggangkan, nggak apa-apa ya. Yang penting ada obatnya yang bisa masuk ya. Permisi ya dek ya, dipasang dulu ya nak ya. Ini nggak sakit kok ya, ini obatnya enak wangi deh, coba diisep ya. Nah kemudian baru kita, ini tadi kan udah kita tes ya, udah gampang lah kalau inhalasi sambil merem bisa ya kan. Sampai obatnya habis ya. Kalau anak sih biasanya 15 menit selesai karena obatnya nggak banyak kan ya. Ade boleh tarik napas dalam ya, obatnya dihirup supaya masuk ya. Nah kalau pada orang dewasa kadang-kadang inhalasi menggunakan, sebenarnya yang paling bagus adalah dengan alat nebulizer ini atau inhalator ini. Mengapa? Karena dia udah didesain sedemikian rupa sehingga partikel yang keluar itu uapnya lebih halus, sehingga kalau lebih halus akan lebih mudah untuk diserap, apalagi untuk mukosa ya. Mukosa pernafasan itu kan sangat halus. Tetapi kalau misalnya di rumah sakit tersebut pakai oksigen pada orang dewasa ya boleh-boleh aja. Tapi kalau pada bayi dan anak itu jauh lebih efektif dan jauh lebih bagus menggunakan alat ini ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya orang dewasa pun bagusnya pakai ini ya, cuman kadang-kadang perawat itu pengen praktisnya, udahlah ini ada oksigen pakai aja gitu ya. Jadi yang baik boleh dicontoh, yang tidak baik jangan dicontoh. Sudah ya, ini nanti dibersihkan kalau sudah selesai. Kemudian tadi kalau pasiennya misalnya yang tadi biasanya tuh setelah diinhalasi ya Ade, kita lanjut ya dengan menepuk dada Ade ya, supaya sekretnya semakin mudah dikeluarkan. Jadi rangkaiannya tuh seringnya habis diinhalasi itu kita fisioterapi. Ade mau batuk, kemarin perawat udah ajarkan ya cara batuk yang efektif kan. Nah boleh ya dipraktekkan kalau mau batuk.